وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Baik, kita masuk di bab selanjutnya, yaitu mengingat Allah di pasar. Jadi kalau kita berdagang, gitu kan, kalau kita bisnis, gitu kan, kita tetap harus mengingat Allah. Kenapa? Karena kalau orang di pasar tuh nggak ingat Allah, akhirnya dia nyurangi timbangan, mendolimi orang lain, buah busuk dicampur buah baik, daging yang sudah bau dicampur dengan daging segar kemudian digelombong air dan seterusnya. Maka pentingnya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan bisnis itu agar jangan sampai kemudian kita mendolimi orang lain. Karena kalau kita sudah mendolimi orang lain, maka harta itu jadi harta yang haram. Kita kasihkan ke anak istri kita, ke keluarga kita, ya otomatis itu akan bermasalah. Kita berharap mereka makan menjadi soleh-solehah, ya susah. Ya. Berzikir atau mengingat Allah bukanlah hanya di masjid atau di tempat sholat. Berzikir kepada Allah di setiap saat, bahkan sampai ke tempat keramaian sekalipun seperti pasar. Namun, karena kesibukan dunia dan transaksi di pasar, banyak yang lalai dari Allah, ujung-ujungnya sampai terjerumus dalam perkara yang haram, karena mereka tidak ada yang mengawasinya setiap saat. Nah, kemudian fadilah dzikir, kita telah mengetahui bahwa dzikir adalah amalan yang amat utama. Di antara bentuk dzikir adalah menyebut asma dan sifat Allah, ditambah perenungan, makna, dan pengaplikasiannya. Di samping itu, ya, mengingat nikmat Allah juga termasuk bagian dari dzikir, begitu pula duduk di majelis ilmu untuk mengaji, hukum-hukum Allah juga termasuk dari dzikir. Demikianlah macam-macam dzikir yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yang pertama, dzikir itu adalah keutamaannya, maaf. Dzikir itu akan mengusir setan. Jadi dzikir itu nggak cuma wiritan ya. Majelis ilmu juga dzikir gitu kan. Maka dzikir akan mengusir setan. Orang-orang yang berzikir, ta'awud, bismillah itu akan mengusir setan. Kemudian dzikir akan mendatangkan ridho ar-Rahman, ridho Allah Subhanahu wa taala. Dzikir akan menghilangkan gundah gulana, ala bidzikrillah tatmainul qulub gitu. Kemudian menguatkan hati dan badan, ya. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, wahai Rabb yang bolak-balikkan hati, teguhkan hatiku pada agama ini gitu kan. Itu juga bagian dari dzikir. Dzikir kemudian menerangi hati, wajah pun bersinar. Orang yang senang dzikir itu beda gitu. Penampilannya beda. Yang jarang dzikir itu kusem gitu. Kemudian dzikir mudah mendatangkan rezeki. Nah, ini juga menarik. Dzikir mudah mendatangkan rezeki. Tentu dzikir-dzikir apa namanya? Dzikir-dzikir yang memang diajarkan oleh Nabi SAW itu. Ada orang yang baca ini sekian ribu kali, nanti gini, nanti gitu. Nah, ini perlu dalil ya, kayak gitu ya. Tapi ini maksudnya dzikir secara umum ya, bukan kemudian dzikir-dzikir khusus. Dzikir untuk datangkan rezeki kayak gini, dzikir untuk datangkan jodoh kayak gini. Itu enggak bisa dibenarkan kalau nggak ada dalilnya. Kemudian dzikir membuat orang yang berzikir akan merasakan manisnya iman dan keceriaan. Hatinya jadi lembut. Kalau hatinya jadi lembut, maka dia akan merasakan indahnya menjadi orang beriman. Hati dan roh semakin kuat dengan dzikir. Jika seorang melupakan dzikir, maka kondisinya sebagaimana badan yang hilang kekuatan. Baratnya kamu kurang minum, gitu kan. Akhirnya jadi pucat, atau kurang makan, akhirnya jadi loyo. Nah, dzikir juga gitu. Dzikir itu adalah asupan untuk jiwa, asupan untuk hati. Jarang dzikir, hatinya keras. Hati keras, kalau ada kajian, ada pengajian, ya tetap nggak ngefek gitu loh. Bahkan mungkin dia yang paling pertama ngorok di situ gitu kan. Bahkan mungkin malah rame, bahkan mungkin bikin rusuh gitu kan. Nah, maka ini harus kita pahami. Dzikir itu kemudian menghidupkan hati. Ibnu Qayyim rahimahullah menceritakan bahwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah sesekali pernah sholat subuh dan beliau duduk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala sampai siang. Sesekali. Jadi beliau sesekali menikmati hidup dengan berzikir dari habis subuh sampai siang. Setelah itu beliau berpaling padaku dan berkata, ini adalah kebiasaanku di pagi hari. Jika aku tidak berzikir seperti ini, hilanglah kekuatanku, atau perkataan beliau yang semisal itu. Jadi Ibnu Taimiyah itu gurunya Ibnu Qayyim. Jadi ada orang tuh benci sama Ibnu Taimiyah tapi senang sama bukunya Ibnu Qayyim, aneh itu. Termasuk Ibnu Katsir juga sama. Ibnu Katsir itu muridnya Ibnu Taimiyah. Sehingga kalau muridnya disenangi, gurunya dibenci kan aneh. Padahal muridnya itu nggak pernah menyebutkan jeleknya gurunya. Jadi nggak ada Ibnu Qayyim mengatakan Ibnu Taimiyah jelek atau Ibnu Katsir mengatakan Ibnu Taimiyah jelek, nggak ada. Sehingga apa ya? Sebenarnya hakikatnya ilmunya Ibnu Qayyim dan ilmunya Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir itu juga sebagian besarnya mungkin berasal dari Ibnu Taimiyah. Kok bisa dibenci Ibnu Taimiyah?
Jadi ada orang nulis tuh ulama-ulama yang apa gitu, salah satunya Ibnu Taimiyah gitu. Gitu ya. Yang kesembilan, senantiasa berzikir pada Allah menyebabkan seorang tidak mungkin melupakannya. Orang yang selalu berzikir pada Allah nggak mungkin akan dilupakan Allah. Orang yang melupakan Allah adalah sebab sengsara dari dirinya dalam kehidupannya dan di hari dia dikembalikan. Seorang yang melupakan Allah menyebabkan ia melupakan dirinya dan masalah untuk dirinya. Allah Ta'ala berfirman, wala takunu kalladzina nasullah wa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Jangan kamu seperti orang yang melupakan Allah, kemudian mereka dilupakan oleh Allah. Ulaika humul fasikun. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Bahkan perbuatan mereka itu membuat mereka lupa akan dirinya sendiri. Yang ke-10, dzikir adalah obat hati, sedangkan lalai dari dzikir adalah penyakit hati. Makhul, seorang tabi'in berkata, dzikir pada Allah adalah obat hati, sedangkan sibuk membicarakan aib orang lain adalah penyakit. Jadi kalau hatimu yang lembut banyak dzikir, atau kalau hatimu keras gitu kan, mungkin karena kamu suka ngomongkan orang lain. Ini terkait dzikir itu. Nah, keutamaan berzikir di saat banyak orang yang lalai, banyak orang yang lupa dzikir, maka kita tiba-tiba dzikir sendirian, kita menikmati dzikir, maka keutamaannya apa? Ja'a A'robiyani, datang dua orang Arab Badui ila Rasulillah SAW, kepada Nabi SAW. Faqala, kemudian berkata, ahaduma, salah satunya, ya Rasulullah ayyun nas khair. Rasulullah, manusia yang paling baik seperti apa? Qala, beliau mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Wa qala al-akhar, yang lain berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i'a al-Islam qad kasurat alayya. Wahai Rasulullah SAW, sungguhnya syarat Islam itu banyak banget gitu. Wa murni, maka perintahkan aku bi amrin atasabbasu bih. Maka perintahkan aku untuk melakukan amal yang aku bisa jaga ke amal itu gitu. Jadi enggak semua lah, semua itu banyak banget itu. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, la yazalu lisanuka rotban. Tidaklah lidahmu, mulutmu, bibirmu senantiasa basah min zikrillah, karena zikir kepada Allah Subhanahu. Hendaklah, janganlah kamu biarkan lisanmu atau basah atau sibuk kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu. Jadi orang itu kalau minta nasihat akan dinasihati sesuai kondisinya. Seorang pedagang pasti akan dinasihati tentang halal haramnya jual beli. Nah, ini termasuk orang yang mungkin Allah alam itu menurut Nabi SAW butuh banyak-banyak zikir. Makanya beliau SAW memberikan nasihat agar banyak zikir. Nah, di sini menunjukkan bahwa zikir dilakukan setiap hari, bukan hanya di masjid, tapi di sekitar orang yang sampai di sekitar orang-orang yang lalai dari zikir, kita pun diperintahkan untuk berzikir. Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud berkata, ketika hati seorang terus berzikir pada Allah, maka ia seperti berada dalam sholat. Jika ia berada di pasar, lalu ia menggerakkan kedua bibirnya untuk berzikir, maka itu lebih baik. Dinyatakan lebih baik karena orang yang berzikir di pasar berarti berzikir di kala orang-orang pada lalai. Para pedagang dan konsumen tentu lebih sibuk dengan tawar-menawar mereka dan jarang peduli untuk mengingat Allah. Jadi di pasar tuh orang tuh mesti sibuk tuh, ngurusi duit, ngurusi dagangan, ngurusi tawar-menawar. Maka kalau kamu bisa sambil zikir, itu luar biasa. Dan kalau kita ke mana namanya, ke Madinah, ke Mekah, dagang-dagangnya itu banyak berzikir, itu luar biasa. Jadi terasa gitu bagaimana pasar itu nggak kayak tempat untuk saling berebut dunia gitu. Ya orang beli aja keluar masuk, kita nggak usah kemudian sini ditarik-tarik, kita kan soal ditarik-tarik, bahkan di terminal di apa itu digeret-geret sampai mereka sendiri sama mereka berantem. Hal seperti ini karena mungkin kurangnya dzikir gitu. Jadi kurang dzikir, kencing sembarangan atau kencing di mana-mana gitu, terminal bau kencing gitu kan, bau pipis gitu. Lihatlah contoh ulama salaf. Ibnu Rajab Al-Hambali setelah membawakan perkataan Abu Ubaidah di atas, beliau mengatakan bahwa sebagian salaf ada yang sengaja ke pasar hanya untuk zikir. Jadi ketika orang-orang banyak lalai itu, zikir itu utama, maka ada sebagian salaf itu yang ke pasar hanya untuk zikir. Ibnu Rajab pun menceritakan bahwa ada dua orang yang sempat berjumpa di pasar, lalu salah satu dari mereka berkata, mari sini, mari kita ingat Allah di saat orang-orang pada lalai darinya. Mereka pun menepi dan menjauh dari keramaian, lantas mereka pun mengingat Allah. Lalu mereka berpisah dan salah satu dari mereka meninggal dunia. Dalam mimpi salah satunya bertemu lagi dengan temannya.
Di mimpi tersebut temannya berkata, aku merasakan bahwa Allah mengampuni dosa kita di sore itu karena kita berjumpa di pasar dan mengingat. Ya, makanya kemarin ada dagang pasar di Pasar Kembang itu, tapi belum WA saya sih. Saya dengar dari orang katanya mau nyuruh saya ngisi pengajian di situ. Wah, saya senang sekali gitu. Karena tadi itu keutamaan berzikir gitu, di tempat-tempat di mana orang lalai. Loh, berarti ngisi pengajian di diskotik bagus. Ya, sekarang gimana isi pengajiannya? Kalau kemudian di sana kita nyuruh mereka bertobat gitu kan, kemudian kita ketika mereka menghadiri kajiannya juga nutup aurat gitu kan, kemudian minuman-minuman kerasnya dihentikan, insya Allah itu bagus-bagus saja. Tapi kalau kemudian cuma sekedar formalitas ngisi pengajian, isinya cuma dagelan, ya auratnya nggak ditutup, minuman kerasnya masih ada gitu kan. Sekarang pengajian, besok masih buka, lusa pengajian masih buka dan seterusnya. Seolah-olah pengajian menjadikan sebab mereka kemudian apa namanya nggak apa-apa berbuat maksiat seperti itu, maka ini hal yang salah, nggak bisa ya. Karena itu maka sebaiknya kalau ini pendapat saya secara pribadi, ketika ada fitnah-fitnah seperti itu, sebaiknya ya nggak usah masuk. Dan namanya laki-laki, namanya ustadz gitu kan, kok pengajiannya jamaah nggak pakai jilbab, bahkan mungkin pakaiannya kayak gitu kan, ya pasti ada masalah lah. Allah taala alam. Kedoifan doa khusus masuk pasar. Mufti Saudi Arabia, Syekh bin Bas, ditanya mengenai hadis barang siapa yang memasuki pasar lantas mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyu la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apakah hadis itu termasuk sahih? Beliau rahimahullah menjawab, zikir di pasar dan di rumah adalah sesuatu yang dituntunkan. Aisyah radhiyallahu anha berkata pada bahasanya Nabi SAW mengingat Allah dalam segala keadaan. Allah Ta'ala pun berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikron katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Orang yang beriman berzikirlah dan menyebut nama Allah, zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Oleh karenanya jika di pasar hendaklah pula berzikir pada Allah di tengah banyak orang, hendaklah pun berzikir kepadanya sehingga Allah pun akan mengingat dan menolongnya. Akan tetapi ada disebutkan di atas dilanjutkan dengan fadilahnya, barang siapa yang membacanya maka akan dicatat 1.000.000 kebaikan, dihapus 1.000.000 kejelekan, ditinggikan derajatnya 1.000.000 derajat. Hadis ini adalah dhaif, tidak sahih dari Nabi SAW sejauh telah yang kami lakukan dari meninjau sanad-sanadnya. Walau hadis ini tidak sahih bukan berarti seorang tidak diperkenakan zikir pada Allah di pasar. Tetaplah berzikir pada Allah walaupun tidak dibalas dengan ganjaran sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Ya, jadi zikirnya ini bagus ya. Zikir ini bagus, nggak apa-apa kalau mau dibaca, tapi ya faedah yang terdapat dalam hadis itu yaitu ini dhaif gitu. Ya, tetaplah berzikir pada Allah walau tidak dibalas dengan ganjaran seperti itu, hendaklah ia banyak mengingat Allah dan itu sudah mendapatkan pahala dan fadilah yang besar. Tapi hadis bagaimana dinyatakan tidak sahih. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa zikir akan mendatangkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala dan semakin menundukkan diri kepadanya, sedangkan orang-orang lalai dari zikir akan semakin terhalangi dari rasa takut pada Allah. Demikian kata beliau dalam Al-Wabilus Shayyib. Ini menunjukkan bahwa jika seorang muslim rajin mengingat Allah di pasar, ia berarti akan mengindahkan aturan Allah, tidak berbuat curang, tidak dusta, selalu merasa diawasi. Jika demikian maka niaganya akan berkah. Ini loh, ujungnya adalah niaga yang berkah. Zikir menyebabkan dia hati-hati, kemudian hasilnya berkah. Wallahu ta'ala. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.